apabila beliau sujud maka beliau ya tidak meletakkan tangannya ya di atas lantai, harus begini. Nah, gini. Enggak begini. Ya. Tapi bagaimana? Diangkat. Siku ini harus jauh dari rusuk dan jauh juga dari tanah atau lantai. Ya, maka di sini disebutkan ghair muftarish, tidak beliau itu ya mendekati atau membentangkannya di lantai, ataupun maknanya ialah tidak membuka jari seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Nah, begitu pula tidak menggenggamnya. Jadi bagaimana? Ya, beliau menghadapkan jari jemarinya lurus ke arah kiblat seperti ini, ya, seperti ini. Lurus ke arah kiblat, merapatkan jari jemarinya seperti ini. Bukan seperti ini atau bukan pula seperti ini, ya. Baik. Wastaqbala bi aqrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Kemudian beliau menghadapkan jari jemari ya telapak kakinya ke arah kiblat. Berarti bagaimana? Kakinya begini. Ya, kawan. Ya, sebagian ulama mengatakan dirapatkan di kaki, ini jari-jarinya dirapatkan seperti itu. Dan keduanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa ya, kawan sekalian? Ada sebagian orang mungkin malas dia. Ini bagaimana kakinya? Diginikannya, tekuknya, ya. Atau ya ditekuknya kebanyakan ditekuk, ya. Atau dibuat merek gini, ya. Sunnahnya bagaimana? Tegakkan, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat kaki tersebut. Baik. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Apabila beliau duduk ya setelah 2 rakaat di tahiyat awal, maka beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan atau duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu kita tahu ikhwah sekalian, ya. Orang menegakkan kakinya ya. Seperti ikhwah ya. Nah, duduk di sini, ini iftirash namanya. Kemudian menegakkan yang kanan, seperti namanya iftirash. Kalau seperti namanya tawarruk ya, namanya tawarruk. Sekali lagi ikhwah sekalian, tidak semua orang bisa ya, ikhwah ya. Karena ada pengaruh asam urat, encok ya. Jadi tidak bisa kita memponis orang, wah nggak sesuai sunnah, nggak bisa. Ya, karena orang masing-masing punya ya uzur. Adapun kita yang tanpa uzur, tentunya kita harus berusaha sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba. Apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau duduk tawarruk. Beliau ya qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Yang kiri di depan, kemudian yang kanan di belakang, ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adah, dan beliau duduk di atas ya, di atas bokongnya ya, atau pantatnya, tepat di atas lantai. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapat tersebut? Tentang ini sahabat Abu Humaid menjelaskan tentang 2 cara duduk Nabi ketika tahiyat. Ya, atau ketika duduk dalam sholat. Ada namanya iftirash, ada namanya tawarruk. Ya. Di hadis ini dua-duanya disebutkan. Hanya saja di sini disebutkan bahwa di rakaat kedua ketika beliau duduk maka duduknya iftirash. Di rakaat yang terakhir, nah di sini menggunakan rakaat yang terakhir. Enggak menyebutkan rakaat berapa, enggak menyebutkan ketiga atau keempat, yang penting dia terakhir. Maka Nabi duduknya tawarruk. Ikhwani wa akhwati, disinilah perbedaan pendapat terjadi. Bagaimana kalau seandainya sholatnya cuma 2 rakaat? Kalau 3, 4, gampang. Kita bisa mengamalkan dua-duanya. Iftirash di tahiyat awal, tawarruk di tahiyat akhir. Nah sekarang kalau sholatnya cuma 2 rakaat, sholat sunnah, sholat Idul Fitri, sholat Jumat. Nah, bagaimana kita duduknya? Apakah iftirash apa tawarruk?
Ikhwani wa akhwat, di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Al-Imam Ahmad beliau mengatakan pokoknya kalau cuma satu tahiyat dia harus iftirash. Dia harus iftirash. Kalau cuma satu kali duduk ataupun tahiyat ya, maka dia harus iftirash. Termasuk sholat subuh, sholat sunnah, sholat Jumat. Maka sunnahnya kata beliau adalah iftirash. Beliau mengambil pendapat seperti ini. Wa idza jalasa fi rak'atain, apabila beliau duduk di setiap 2 rakaat ya, maka beliau duduk iftirash. Tapi ikhwani wa akhwati, sebagian ulama mengatakan tidak seperti Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengambil pendapat seperti kita sebutkan. Yang penting apabila duduk di setiap rakaat yang terakhir, maka bagaimana? Tawadhu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan ikhwani wa akhwati, semuanya berdasarkan dengan hujjah, dengan dalil. Ya, dengan dalil. Maka tak bisa kita saling menyalahkan dalam hal ini. Tak bisa saling menyalahkan. Ya. Oleh sebab itu ikhwani wa akhwati, kebanyakan orang Indonesia yang mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kayaknya enggak bukan karena membaca, tapi karena ikut-ikutan ya. Tapi kalau seandainya mereka mau membaca semua ya pandangan atau pendapat ataupun ya kesimpulan yang beliau ambil dari Al-Qur'an maupun hadis, itu luar biasa insyaallah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Jadi ya sebagian ulama mengatakan kalau dia cuma 2 rakaat tapi iftirash, ya sebagian mengatakan kalau dia rakaat yang terakhir meskipun cuma 2 rakaat maka dia harus tawarruk ya. Maka sunnahnya adalah tawarruk. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, apakah kita boleh mengamalkan dua-duanya? Silakan ya. Kalau mudah bagi antum umpamanya tawarruk, ya silakan antum bertawarruk. Kalau mudah bagi antum iftirash, silakan antum beriftirash yang ketiga di rakaat yang kedua. Apalagi kalau seandainya di lingkungan itu antum takut umpamanya khawatir masyarakatnya agak julid begitu ya. Kalau umpamanya semuanya tawarruk, antum sendiri iftirash, takutnya dikata-katain di luar, udahlah ikuti aja lah. Selagi memang itu masih ada dalilnya ataupun para ulama menyebutkan masalah seperti ini ya. Makanya luar biasa ya, para ulama kita begitu hikmahnya. Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beliau ketika mengimami kaum muslimin di Mekah atau di Madinah, beliau tanpa membaca bismillah, tidak menjaharkannya, langsung alhamdulillahirabbil alamin, langsung tanpa baca atau menjaharkan bismillah. Tapi ketika beliau di Istiqlal menjadi imam, diminta salat ketika itu, maka beliau menjaharkan bismillah. Kenapa ya kawan? Ini namanya menghindari fitnah. Beliau tahu ini Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i yang menjaharkan bismillah. Makanya beliau tidak mau terjadi fitnah. Kenapa ya kawan? Ternyata banyak orang Indonesia ini masih taklid butanya luar biasa. Ya. Enggak belajar tapi sok paham, paling paham tentang agama. Saya pernah ikhwan sekalian, dulu awal-awal saya belajar agama, tahu semangat. Pulang kampung tak baca bismillah. Apa yang terjadi? Kawan saya waktu kecil, pas datang sama masuk masjid kami, masuk masjid. Pas saya jadi imam, selesai gak di masjid, pulang deh ketika saya jadi imam. Bahkan ada ibu-ibu, ya ngintip dulu deh, ngintip dibukanya apa tirai, siapa imam? Tengoknya saya pulang deh. Gitu. Sampai segitunya kawan sekalian. Dan itu ribut di kalangan jamaah. Dan inilah ya ketika kita terus belajar ternyata butuh kita hikmah. Bukan modal hanya semangat saja. Kadang kita butuh hanya modal semangat. Ini yang penting amalkan. Kita nggak ada. Ternyata tidak semua yang kaum muslimin amalkan di Indonesia ini itu keliru. Maka setelah kita ya pelajari dan kita paham. Ya. Ada nggak dari bagaimana pendapat para ulama tentang masalah? Ya, bisa kita bertasamuh di situ supaya menghindari ikhwah sekalian ya yang namanya fitnah ataupun ya kegaduhan di antara kaum muslimin. Tapi kalau memang dia secara jelas ya bahwa itu merupakan hal yang keliru dan para ulama tidak ada pun satu pun yang membenarkannya, maka di sini pentingnya kita istiqomah. Pentingnya kita istiqomah. Kalau memang para ulama tidak ada satu pun yang membenarkannya atau berpendapat seperti pendapat tersebut. Ya, kita pentingnya di sini ialah istiqomah.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Disebutkan sini ikhwan sekalian, ya ketika kita bilang pendapat para ulama, maknanya ialah pendapat yang berdasarkan dengan dalil. Ya, berdasarkan dengan dalil. Karena begini ikhwan sekalian. Sebagian masyarakat kaum muslimin yang penting apa? Dia mazhab Syafi'i, menulis buku itu mazhab Syafi'i, keliru. Ya. Beda antara pendapat Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i atau ulama bermadhab Syafi'i itu berbeda ikhwan sekalian. Banyak terkadang ya orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i tapi pendapat sendiri. Banyak ikhwan sekalian. Ya. Padahal itu bukan pendapat mazhab Syafi'i. Ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan inilah yang dijadikan sebagai dalil. Jadikan sebagai ini pula lah yang membuat orang yang hanya berpatokan kepada mazhab tergelincir sehingga menolak hadis. Ini banyak ikhwah sekali. Ayo kita bermadhab, tapi dia bahas kitab apa yang aku bahas dalam kitab mazhab Syafi'i. Ya. Mana dasarnya? Karena dikatakan dia sebagai pendapat, bahkan Imam Syafi'i mengatakan apabila ya pendapatku bertentangan dengan hadis, maka buang pendapat. Ya. Bahkan juga beliau mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhab. Apabila hadisnya sahih itulah madhab, menunjukkan bahwa semua imam madhab itu ikhwah sekalian mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat mereka adalah Al-Quran dan hadis. Hanya saja terkadang mereka berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis tersebut. Ya, bukan sebagian klaim orang, wah madhab Syafi'i di mana dia? Di buku apa begitu? Siapa yang mengatakannya? Sehingga tidak menjadi bola liar atau bias ikhwah sekalian. Semua dinisbahkan kepada Imam Syafi'i padahal beliau tidak pernah berpendapat seperti itu. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Jadi ini hadis yang pertama yang kita baca juga pada kajian sebelumnya. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Kita baca hadis berikutnya, hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Pernahkah antum membaca sejarah beliau ikhwah sekalian? Pernah? Pernah Dik? Belum ya? Mari kita baca sejarah para ya khulafa ar-rasyid supaya apa ikhwah? Tumbuh rasa cinta kita kepada para sahabat. Mereka adalah penghuni surga. Ada 10 orang yang Nabi sudah sebutkan mereka dijamin masuk ke dalam surga, termasuk khulafa ar-rasyidin yang 4 itu. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Mereka termasuk daripada yang diberi kabar gembira masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwah sekalian? Kita kalau membaca sejarah mereka akan tumbuhlah rasa cinta kita kepada mereka, para sahabat Nabi. Dan Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau telah ya bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita sibuk membaca biografi, profil para pemain bola, Ronaldo atau apa, takutnya apa? Cinta kita kepada mereka dan cinta kepada para sahabat menjadi tidak ada, pudar. Kenapa? Gak pernah kita membaca sejarah mereka. Bagaimana pengorbanan para sahabat untuk Islam, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwat yang membuat kita makin cinta kepada mereka, kemudian berusaha untuk mencontoh ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ini merupakan ya termasuk sepupu Nabi dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila ya mengerjakan salat setelah takbiratul ihram, beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu. Rawahu Muslim. Dan riwayat yang disebutkan inna dzalika fi sholatil lail, itu merupakan pada salat malam. Ini biasanya ya kalau di buku kita waktu belajar waktu kecil ya tuntunan tata cara salat lengkap. Sini baca nih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ya dan seterusnya.
Jadi sebenarnya yang kita baca itu waktu kecil itu gabungan antara dua riwayat, digabungkan. Tapi ikhwah sekalian, Ali bin Abi Thalib mengatakan ini Nabi baca ketika sholat malam. Ketika sholat malam, ya, itu yang beliau lebih sering membacanya, sehingga ya sebagian ulama mengatakan ini sunnahnya. Nah, adapun sholat wajib apa yang beliau baca, kita akan baca nanti hadisnya. Ada beberapa riwayat. Salah satunya menyebutkan yang beliau baca ialah ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqal thawbul abyad minad seterusnya. Itu beberapa riwayat sekali. Nah, meskipun para ulama mengatakan boleh juga ini, yang penting dia doa iftitah atau istiftah ya dibaca maupun sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, jadi sebenarnya ikhwah sekalian, sholat sunnah itu juga kita boleh membaca doa iftitah. Ya, boleh. Nah, selama ini kita kalau sholat sunnah ba'diyah apa yang kita baca? Langsung Al-Fatihah, langsung surat. Ya, bahkan Al-Fatihah saja yang kita baca. Sebenarnya ketika sholat sunnah apapun itu sholat sunnahnya, maka kita boleh membaca doa iftitah, begitu pula membaca ya surat, ya surah Al-Fatihah, membaca surat. Baik, ikhwani wa akhwati, ini riwayat tentang doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam.